Metaplan kali ini. Kegiatan Metaplan yang berjudul Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Kejadian Diare sudah berkumpul semua. Mari kita memulai kegiatan ini dengan berdoa bersama. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Mungkin dari Alika bisa dibantu share screen. Ya, pertama-tama kami dari kelompok 5 mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, berterima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta teman-teman yang sudah bersedia menjadi partisipan kegiatan Metaplan kali ini. Bisa next. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya bersama teman-teman saya untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, yaitu perkenalkan nama saya Tiara Puspitasari atau yang biasa dipanggil Tiara sebagai fasilitator. Saya Wahyu Oktavia Rahma sebagai fasilitator. Saya Nafisa Nurul Aidas sebagai fasilitator speaking. Saya Nabila Zazkia Liviansyah sebagai notulen. Saya Rika Nabila selaku notulen juga. Saya Hanum Sajidah sebagai notulen. Oke, yang terakhir ada Muhammad Rizal Silki Arif sebagai notulen. Bisa next. Oke, baik. Karena dirasa sudah cukup perkenalan kita hari ini, langsung saja kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi ice breaking. Ice breaking ini akan dipimpin oleh salah satu teman saya, yaitu Nafisa Nurul Aida, di mana ice breaking ini bertujuan agar para partisipan merasa nyaman serta tidak tegang saat kegiatan Metaplan yang akan berlangsung. Kepada Nafisa, waktu dan layar dipersilakan. Oke, jadi selamat pagi buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang udah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Jadi sebelum masuk ke acara inti, di sini aku Nafisa mau ngajakin seluruh partisipan di sini buat main games bareng nih. Jadi games kali ini tuh tebak gambar. Terus jadi untuk penjelasannya itu akan ada 2 gambar yang merujuk ke satu kata yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu diare. Jadi untuk para partisipan di sini bisa menebak nih kata apa yang terangkai dari gambar yang sudah disediakan. Jadi ini udah ada salah satu contoh tebak gambar yang disediakan oleh kami di sini. Bisa dilihat yang pertama itu di sini ada gambar orang mandi. Nah, man-nya ini dicoret, berarti tidak digunakan. Berarti tinggal di. Dan ada pohon aren, tapi N-nya dicoret, berarti tinggal are-nya aja. Nah, ditambah are, berarti menjadi kata diare. Terus ada contoh selanjutnya. Nah, di sini itu ada gambar teri, tapi I-nya ini dicoret, diganti dengan huruf U. Berarti perlu ditambah dengan gambar huruf T. Jadi perlu ditambah T. Di sini menjadi huruf kata perut. Oke, jadi apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini semua udah paham dengan tebak gambar kali ini? Kalau udah, langsung aku mulai aja untuk tebak gambarnya. Nah, oke, untuk seluruh partisipan bisa on mic ya buat ngeramein tebak gambar kali ini. Jadi langsung aja tebak gambar soal pertama. Ada yang mau mencoba menjawab? Gambar apa nih? Ada buah sama ada gambar love. Apakah ini love atau cinta atau hati atau apa?
Ada yang tahu nggak? Kesehatan. Kesehatan. Ada yang Ya, bisa Kak, kesehatan, Kak. bisa on mic you yang mau jawab, Bapak Ibu sama teman-teman sekalian, boleh banget on mic atau bisa tulis jawabannya di chat. Kesehatan, Kak. Wah, siapa tadi yang jawab? Ada yang benar nih jawabannya. Jadi langsung aja ya. Di sini ada buah kesemek, tapi mek-nya nggak dipakai, sama ada hati, i-nya nggak dipakai, diganti kata an. Berarti kese ditambah kesehatan. Kese ditambah hatan. Jadi kesehatan. Oke, langsung aja penjelasannya. Jadi kesehatan di sini itu adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Oke, benar banget dia jawab kesehatan. Terus, udah pada ngerti dong ya berarti permainannya. Lanjut soal kedua. Nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Tinja. Cepet banget siapa itu? Bener banget, jadi langsung aja. Ini ada tinta sama meja, tapi tanya nggak dipakai, nya nggak dipakai, itunya tinja. Oke, untuk penjelasannya, tinja atau feses adalah produk limbah akhir yang dihasilkan oleh sistem pencernaan. Limbah padat itu dibuang dari usus besar dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Lanjut soal ketiga. Ini agak sulit nih kayaknya. Apakah ada yang bisa menebak, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Rotavirus. Wah, udah ada yang benar. Jadi dia sepertinya terlalu mudah soalnya ternyata. Oke, kita next. Jawabnya adalah rotavirus. Jadi apa sih rotavirus itu? Adalah infeksi virus yang menyebabkan peradangan di saluran pencernaan. Infeksi rotavirus ini menjadi penyebab umum diare pada bayi dan anak-anak, terutama di negara-negara dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Jadi Indonesia termasuk ya dengan sanitasi yang masih kurang baik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Wah, bendera negara apa ini? Ayo, cepat-cepatan siapa yang bisa nebak? Apa itu? Gampang banget ini, bendera apa yuk? Cairan, Kak. Wah, Iran. bener banget. Ini adalah cairan. Ca sama bendera Iran. Oke, untuk penjelasannya, diare yang berlangsung secara terus-menerus adalah kondisi yang cukup membahayakan. Pasalnya, ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan dan mengalami dehidrasi. Lanjut soal selanjutnya. Ayo, burung apa ini? Sebenarnya aku salah soal terlalu gampang deh. Burung apa? Burung apa, ayo? Tadi udah jawab. Darah, Kak, darah. Darah. Bener banget. Oke, langsung aja. Jadi, jawabannya adalah darah. Jika tinja disertai darah atau berwarna gelap, disertai muntah-muntah dan tidak nafsu makan sama sekali, segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, jadi untuk tebak gambarnya sekian gitu aja. Sebenarnya teman-teman kurang banyak nggak sih? Saya karena keterbatasan waktu juga. Jadi terima kasih buat seluruh partisipan yang udah ngeramein tebak gambar kali ini. Untuk selanjutnya aku serahkan ke fasilitator lagi. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Nafiza atas icebreaking-nya. Gimana nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta teman-teman semuanya? Gampang dong pasti game-nya. Karena tadi juga beberapa udah menjawab ya, dan sangat antusias sekali. Nah, karena
masih antusias, kita langsung saja masuk ke agenda utama kita, yaitu kegiatan Metaplan. Nah, di sini saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus dipahami oleh para partisipan Metaplan dalam kegiatan hari ini. Yang pertama, selama kegiatan berlangsung, partisipan diharap untuk fokus pada kegiatan dan instruksi dari fasilitator. Yang kedua, baik penyaji dan partisipan wajib menyalakan kamera kecuali terdapat kendala. Yang ketiga, penyaji dan partisipan yang tidak berkepentingan wajib menonaktifkan mikrofon. Keempat, penyaji tidak diperbolehkan mempengaruhi jawaban partisipan selama kegiatan berlangsung. Kelima, fasilitator akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan PHBS dan diare, yang kemudian akan dijawab oleh para peserta secara langsung. Yang keenam, jawaban harus berupa satu kalimat tanpa penggunaan kata dan, serta, atau. Yang ketujuh, semua jawaban dari partisipan akan dikumpulkan dan dikelompokkan melalui Jamboard. Yang kedelapan, diskusi setiap jawaban berfungsi untuk membangun komitmen antar peserta. Apabila terdapat jawaban yang berbeda atau berlawanan, fasilitator akan mengembalikan solusinya kepada partisipan. Apakah jawaban tersebut masuk ke dalam salah satu kategori, atau masuk kategori baru, atau dapat dibuang dari jawaban. Mungkin sampai saat ini, apakah ada pertanyaan terkait pelaksanaan Metaplan yang akan segera dilaksanakan? Belum ada, tidak ada. Ya, baik. Terima kasih atas responnya, Pak Ika. Mungkin kita langsung saja masuk ke kegiatan Metaplan hari ini. Next. Nah, kita akan membahas tentang PHBS serta diare. Penyakit diare di Indonesia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama. Hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kesakitan diare yang menimbulkan banyak kematian. Angka kesakitan diare di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2011, jumlah kasus diare sebanyak 10.980 penderita dengan jumlah kematian 277. Secara keseluruhan, diperkirakan angka kejadian diare berkisar antara 40 juta setahun dengan kematian sebanyak 200.000 sampai dengan 400.000 per orang. Dengan masih tingginya angka kesakitan diare ini, para fasilitator memiliki keinginan untuk melihat hubungan pelaksanaan PHBS dengan kejadian diare pada orang dewasa. Responden dalam kegiatan Metaplan kali ini berjumlah 8 orang dengan rentang usia 20 sampai 60 tahun. Oke, bisa next. Oh ya, baik. Mungkin dari Via bisa share screen Jamboard-nya. Kalau tidak terlihat. Oke, sudah. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama di Metaplan kali ini. Pertanyaan pertama yaitu, apa itu diare? Mungkin para peserta bisa langsung on mic yang mempunyai pendapat tentang apa itu diare. Oke, ini ada Kak Chelsea, mungkin Kak Chelsea bisa on mic. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Maaf saya tidak bisa on cam karena sinyal saya kurang baik. Kalau menurut saya diare itu kondisi di mana suatu feses dia dalam bentuk cairan atau cair gitu, itu karena di bagian anus itu ada kayak virus, atau di bagian di organ pencernaan itu ada virus yang bisa buat kandungan cairan di dalam feses itu meningkat sehingga fesesnya itu jadi cair gitu, Kak. Terima kasih. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Cesi atas pendapatnya. Mungkin di sini tadi udah ada jawaban juga dari Kak Eli. Oke, ada jawaban dari Kak Eli, yaitu diare merupakan kondisi saat tinja berbentuk encer. Gimana? Mungkin ada pendapat dari responden lainnya? Apa itu diare? Ya, izin menjawab.
Ya, boleh. Silakan. Diare adalah kondisi atau penyakit ya, kondisi ketika pengidapnya mengalami BAB yang terlalu sering ya, karena disebabkan oleh virus atau yang lainnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Gimana responden yang lainnya? Apakah ada pendapat lain? Oke, di sini Saya udah coba ada. ya. Oh iya, boleh dari Saya Pak. coba Baik. jawab ya. Bukan dari kalangan kesehatan, saya coba dengan kata-kata saya sendiri. Buat saya diare penyakit karena virus yang menyerang tubuh manusia sehingga dia mengalami BAB yang berlebihan, kehilangan cairan, sehingga menyebabkan dia sakit gitu. BAB yang berlebihan sehingga ada kehilangan cairan. Oke, terima kasih Pak Ika atas pendapatnya. Oke, selanjutnya juga udah ada dari Kak Desi, pendapatnya yaitu diare adalah kondisi buang air besar yang berlebihan karena terinfeksi bakteri. Selanjutnya ada jawaban lagi dari Kak Devika. Diare adalah ketika seorang BAB berkali-kali, kondisi BAB berkali-kali, melebihi batas normal dengan konsistensi lebih cair, salah satunya karena malabsorpsi. Ya. Oke, karena di sini udah terkumpul beberapa jawaban, maka kita langsung kategorikan saja ya. Di kategori pertama ada kondisi feses berbentuk cair karena virus. Gimana para responden, apakah kita akan membuat kategori yang baru? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Terima kasih. Yang kedua ada kondisi saat tinja berbentuk encer. Sepertinya ini jika dilihat bentuknya sama-sama cair dan encer, kita masukkan ke kategori 1, apakah setuju? Setuju. Baik. Lalu yang ketiga adalah kondisi BAB terlalu sering karena virus. Sepertinya ini berbeda dengan kategori yang sebelumnya, di mana berbentuk lebih cair. Apakah kita akan membuat kategori yang baru? Setuju? Setuju. Oke, baik. Yang keempat, penyakit karena virus menyebabkan BAB berlebihan dan menyebabkan kekurangan cairan. Jika ini dimasukkan ke kategori 2, sepertinya masih bisa sejalan ya, karena kondisi BAB yang terlalu sering juga. Jadi apakah setuju masuk ke kategori kedua? Setuju. Setuju, baik. Lalu yang selanjutnya ada kondisi buang air besar yang berlebihan karena infeksi bakteri. Sepertinya ini juga masih berhubungan dengan BAB yang berlebihan, jadi bisa kita masukkan ke kategori yang kedua. Apakah setuju? Setuju. Ya. Dan yang terakhir, kondisi BAB berkali-kali melebihi batas normal dengan konsistensi lebih cair, salah satunya karena malabsorpsi. Sepertinya ini juga bisa masuk ke kategori yang pertama, karena berkaitan dengan kondisi lebih cair ya. Jadi apakah setuju dimasukkan kategori pertama? Setuju. Ya baik, terima kasih atas responnya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut responden, apa saja perilaku yang dapat menyebabkan diare? Saya mungkin mau jawab, boleh? Iya, boleh. Boleh Kak Cesi. Penyebab diare itu kalau menurut saya yang pertama itu bisa karena tadi virus, terus mungkin juga karena salah makan, terus juga mungkin makan kita belum cuci tangan atau apa, jadi kayak ada mungkin kotoran atau virus yang masuk ke dalam tubuh, jadi respons si tubuh
yang menolak itu dengan diare gitu Kak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari responden lain ada jawaban lain? Dari saya, mungkin ya, penyebab Iya. diare salah satunya adalah makanan yang tidak bersih, sehingga Oke. mengandung unsur virus atau bakteri di dalamnya sehingga menyebabkan sakit. Ya, baik. Terima kasih Pak Ika atas jawabannya. Selanjutnya ada jawaban dari Asti juga di kolom chat, yaitu ada jawaban bakteri serta virus. Bakteri. Oke. Yang lain, apakah ada jawaban lagi? Ya, baik. Mungkin bisa dari alergi makanan. Mungkin dari Via bisa ditulis juga alergi dari makanan. Oke, ini masuk lagi jawaban dari Kak Adela, di mana penyebab diare merupakan salah satunya penggunaan obat. Lalu juga dari Kak Devika di kolom chat ada penyebab diare yaitu intoleran terhadap suatu bahan makanan. Selanjutnya ada dari Kak Rizal, yaitu penyebabnya jarang membersihkan dapur. Oke. Lalu ada dari Kak Eli, perilaku yang menyebabkan diare, yaitu kesalahan makan atau minum. Oke, mungkin dari jawabannya sudah bisa kita kategorikan. Nah, dari jawaban pertama, yaitu karena virus salah makan, tidak mencuci tangan. Apakah kita bisa masukkan ke kategori pertama? Bisa sih. Oke, bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, jawaban kedua, makanan tidak bersih sehingga mengandung bakteri atau virus. Sepertinya ini masih berhubungan dengan virus juga ya, jadi bisa kita masukkan ke kategori pertama. Gimana, setuju? Setuju. Oke, setuju. Lalu jawaban ketiga yaitu bakteri serta virus. Sepertinya kita bisa masuk ke kategori pertama. Ya. Lalu keempat ada jawaban alergi makanan. Sebenarnya ini berbeda dengan yang virus atau bakteri. Jadi kita buat kategori baru. Gimana teman-teman? Setuju? Setuju. Setuju. Lalu ada penggunaan obat. Sebenarnya juga tidak bisa masuk ke kategori yang pertama yang berhubungan dengan virus serta alergi makanan. Kita buat kategori ketiga yang baru. Gimana? Ya, betul. Setuju? Ya, boleh. Lalu yang selanjutnya ada intoleran terhadap suatu bahan makanan. Sebenarnya ini masih nyambung dengan alergi makanan. Bagaimana pendapat para responden? Setuju? Setuju. Ya, setuju. Ya, setuju. Baik. Selanjutnya yaitu jarang membersihkan dapur. Sepertinya juga tidak masuk ke kategori 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita buat kategori yang baru bagaimana? Setuju. Setuju, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada kesalahan makanan atau minum. Nah ini sepertinya bisa masuk ke kategori kedua karena masih berhubungan dengan makanan. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Setuju. Ya, baik. Terima kasih atas responnya. Oke, di pertanyaan kedua ini kita telah mendapatkan 4 kategori. Langsung saja kita ke pertanyaan yang ketiga. Nah, menurut responden, bagaimana cara mencuci tangan yang tepat? Pakai air yang mengalir, menggunakan sabun. Oke, baik. Mungkin bisa dicatat oleh kefasilitator.
Terima kasih Pak Ika atas responnya. Kak mungkin mau jawab juga. Iya, boleh. Cara mencuci tangan yang benar itu menggunakan sabun, terus dengan air yang mengalir, terus durasi dalam cuci tangan itu jangan buru-buru, itu mungkin sekitar 20 detik. Terus dimulai dengan menggosok telapak tangan, kemudian ke tangan, ke sela-sela jari, kemudian gerakan memutar untuk membersihkan daerah sekitar kuku, kemudian dibilas lagi dengan air. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Cesi atas responnya. Mungkin responden lain, apakah ada jawaban yang lain? Oke, ini ada jawaban dari Kak Devika, yaitu hand rub 20-30 detik, hand wash 40-60 detik. Sepertinya ini ya, mencuci tangannya 60 detik gitu. Bisa ditulis. Nah, oke. Terima kasih. Gimana responden yang lainnya? Menggunakan air yang mengalir dan tidak buru-buru, kata Kak Ihsan. Oke. Mungkin dari responden lainnya? Menggunakan 7 langkah cuci tangan dari Kak Rizal. Dari Kak Adela, yaitu menggunakan air mengalir dengan penggunaan sabun. Lalu dari Kak Eli juga menggunakan air bersih mengalir serta sabun. Oke, baik. Karena beberapa jawaban sudah terkumpul, langsung saja kita kategorikan bagaimana? Boleh. Oke, boleh. Mungkin bisa dikategorikan, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Bagaimana kalau misalnya kita membuat kategori yang baru, setuju? Ya, betul. Ya, setuju. Selanjutnya, menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Apakah kita bisa membuat kategori baru atau dimasukkan ke kategori pertama? Ini ada air mengalirnya juga yang pertama ya? Iya, Jadi bisa sama, sebenarnya satu kategori itu ya? Iya, sepertinya satu kategori. Jadi kita masukkan ke kategori satu saja ya. Gimana, setuju? Setuju. Iya, Oke. boleh. Lalu yang jawaban ketiga yaitu berhubungan dengan waktu 20-30 serta hand wash 40-60 detik. Sepertinya berbeda dengan jawaban yang pertama ya. Jadi kita buat kategori baru saja, gimana? Setuju? Setuju, baik. Terima kasih. Lalu yang ketiga juga ada menggunakan air yang mengalir. Sepertinya masih berhubungan dengan air juga, jadi kita masuk ke kategori yang pertama. Gimana, setuju? Setuju. Setuju, oke. Selanjutnya ada menggunakan 7 langkah cuci tangan. Jika dilihat kategori pertama itu berhubungan dengan air, kategori kedua berhubungan dengan waktu. Jadi berarti cara ya. Iya, cara. Jadi masuk baru. Masuk kategori baru. Oke, terima kasih atas responnya. Selanjutnya dengan air mengalir serta sabun. Bagaimana? Sama dengan yang pertama? Oke, baik. Bisa masuk ke kategori pertama. Dan yang terakhir ada menggunakan air bersih serta sabun. Kita masukkan ke kategori pertama. Gimana, setuju? Setuju. Setuju. Baik. Terima kasih. Jadi di pertanyaan ketiga ini kita telah mendapatkan 3 kategori jawaban. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu menurut responden bagaimana air yang layak dikonsumsi? Mau jawab boleh Kak? Iya, silakan Kak Cesi, boleh. Kondisi air yang baik itu menurut saya airnya tidak berwarna, terus tidak berbau, kemudian airnya bening, terus tidak terkontaminasi
sama zat-zat atau bahan-bahan apapun. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Cesi atas responnya. Gimana yang lain? Air yang bisa dikonsumsi air matang ya, yang telah dimasak dengan dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Iya, baik. Terima kasih Pak Ika atas responnya. Izin menambahkan jawaban. Iya, boleh Kak Eli. Air yang dapat dikonsumsi adalah air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, serta tidak sadah. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya di kolom chat juga udah ada jawaban dari Kak Ihsan, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Lalu juga ada jawaban dari Kak Asti, di mana air yang layak dikonsumsi yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak memiliki rasa, tidak keruh, dan pH normal. Oke, baik. Apakah ada jawaban lain dari responden lainnya? Oh, izin menambahkan, Kak. Boleh, Kak Rizal. Oh, mohon maaf, Kak Rizal masih di mute mic-nya. Oke, utamanya itu airnya harus bebas dari bakteri E. coli dan Salmonella. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari ada Kak Devika juga tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Oke, baik. Karena sudah ada beberapa jawaban, maka kita langsung saja kategorikan ya. Jawaban yang pertama yaitu tidak berwarna, tidak berbau, serta tidak ada bahan berbahaya. Apakah kita bisa membuat kategori yang baru? Gimana responden? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Boleh. Ya. Selanjutnya yang kedua ada air matang yang telah dimasak dengan dipanaskan suhu 100 derajat Celcius. Sebenarnya ini berbeda dengan kategori yang sebelumnya. Kita buat kategori baru. Apakah responden setuju? Setuju. Setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tidak berwarna, tidak sadar, tidak mengandung zat berbahaya. Dan ini biasanya bisa masuk ke kategori pertama karena sama-sama tidak berwarna, tidak berbau. Apakah setuju? Setuju. Boleh. Setuju. Oke, terima kasih. Yang jawaban selanjutnya ada tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Kita masukkan juga ke kategori yang pertama. Bagaimana? Setuju. Setuju. Lalu jawaban berikutnya tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, dan pH normal. Kita masukkan ke kategori pertama. Setuju? Setuju. Baik. Selanjutnya ada jawaban berikutnya yaitu harus bebas kuman dan bakteri E. coli atau Salmonella. Sebenarnya ini berbeda dengan kategori 1 yang tidak berwarna, tidak berbau, dan kategori 2 yang harus dimasak dahulu. Jadi kita buat ke kategori yang ketiga. Bagaimana? Setuju? Ya, baik. Iya. Oke. Lalu yang terakhir tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Kita masuk ke kategori ke berapa? Ketiga. Oke, masuk ke kategori yang ketiga. Baik, terima kasih. Jadi di pertanyaan keempat ini kita mendapatkan 3 kategori utama. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Menurut responden, bagaimana kondisi jamban yang sehat itu? Izin jawab, mungkin tersedia air, terus sabun, serta lantainya kedap dan luas, ruangan yang memadai, serta ada ventilasi. Oke, terima kasih Kak Rizal atas jawabannya. Selanjutnya mungkin dari responden lainnya. Kak mau jawab juga? Iya, boleh Kak Jessy.
kondisi jamban yang bersih itu tersedia air yang bersih juga, terus ada sabun atau semacam alat bersih, terus juga dibersihkan setiap saat, setiap tahunnya dibersihkan kalau habis pakai itu disiram gitu, terus juga ada ventilatornya atau kipas yang bisa nyerap udara gitu, terus sama ukurannya mungkin yang tidak terlalu kecil. Terima kasih, Kak. Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Lalu dari Kak Devika ada di kolom chat jawabannya yaitu tidak mencemari lingkungan. Oke, mungkin dari responden lainnya apakah ada jawaban lain? Selanjutnya ada dari Kak Isan, yaitu pengguna merasa nyaman berada di dalam jamban. Mungkin bisa ditulis ke fasilitator, pengguna merasa nyaman berada di dalam jamban. Oke, baik. Bagaimana responden lainnya? Apakah ada jawaban yang lain? Oke, ini ada tidak menimbulkan bau. Selanjutnya, apakah ada jawaban lain? Oke, karena dirasa sudah cukup jawabannya, mungkin kita bisa langsung kategorikan saja ya. Bagaimana, teman-teman? Boleh, Kak. Oke, kita masuk ke jawaban yang pertama, yaitu tersedia air serta sabun. Kita buat ke kategori baru. Gimana, setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Kita buat ke kategori yang pertama. Jawaban kedua yaitu sepertinya hampir sama dengan jawaban yang sebelumnya, yaitu air bersih ya serta sabun. Jadi kita masukkan ke kategori 1. Lalu selanjutnya tidak mencemari lingkungan. Sebenarnya berbeda dengan jawaban yang pertama ya. Jadi kita buat kategori baru. Bagaimana? Setuju. Setuju, baik. Terima kasih. Lalu pengguna merasa nyaman berada di dalam jamban. Kita masuk ke kategori baru, bagaimana? Apakah setuju? Ya, setuju. Oke, baik. Terima kasih. Dan yang terakhir, yaitu tidak menimbulkan bau. Apakah kita mau membuat kategori baru atau bisa dimasukkan ke kategori lainnya, bagaimana? Bisa yang di pertama mungkin ya itu ya. Atau baru ya? Terserah aja sih. Sepertinya berhubungan dengan ventilasi juga ya. Jadi ventilasi, kita masuk, ya. Jadi kita masuk ke kategori pertama. Bagaimana? Setuju. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Jadi di pertanyaan kelima ini kita mendapat 3 kategori utama. Langsung saja kita langsung ke pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut responden mengapa prevalensi kasus diare di Indonesia masih tinggi? Kak mungkin mau jawab? Iya, boleh silakan Kak Cesi. Karena di kondisi Indonesia itu kayak kita tuh makan aja tuh masih makan kita tuh kayak terjaga gitu kebersihannya, terus suka jajan-jajan pinggir jalan yang padahal itu terjamin higienis enggaknya, terus juga karena kebiasaan kita tuh biasanya kalau makan tuh jarang tahan. Jadi kalau makan tuh ya langsung gitu kan. Oke, baik. Mungkin bisa saya simpulkan berarti terkait dengan makanan yang tidak sehat ya Kak Cesi? Iya Kak. Iya, baik. Terima kasih atas responnya. Selanjutnya juga udah ada dari Kak Isan di kolom chat, yaitu kurang kesadaran akan PHBS. Kalau dari saya tambahin ya, itu boleh, Pak. Kesadaran akan food handling ya, penanganan makanan yang tidak bersih dan sehat. Jadi banyak sekali orang-orang menyajikan makanan itu tidak memperhatikan kebersihan dari makanan itu, tempat penyajian makanan, lingkungan yang dia sajikan juga. Jadi itu berpengaruh terhadap penyakit diare yang masih tinggi di Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih. Berarti lebih ke pengendalian makanannya ya, Pak? Pengendalian makanan dan ya, baik dari Iya. sisi makanan sendiri, alat Serta- yang disajikan, lingkungan yang dia, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ika atas responnya. Selanjutnya di kolom chat juga ada dari Kak Asti, yaitu tingkat PHBS yang masih rendah. Lalu dari Kak Eli, ada kurangnya kesadaran PHBS. Lalu jawaban berikutnya juga ada pola pikir yang masih menyepelekan bahaya diare. Oke, baik. Karena dirasa sudah terkumpul beberapa jawaban, langsung saja kita kategorikan bagaimana? Boleh. Boleh. Oh, ini ada jawaban lain, mohon maaf, dari Kak Desi, yaitu ada mencuci tangan yang masih asal-asalan. Lalu ada dari Kak Rizal juga, penggunaan vaksin rotavirus masih belum maksimal. Bagaimana responden lainnya? Oke, ada pengetahuan masyarakat yang kurang dari Kak Adela. Oke, karena sudah terkumpul beberapa jawaban juga, mungkin kita bisa langsung kategorikan ya. Jawaban yang pertama yaitu makanan yang tidak sehat. Kita buat ke kategori pertama. Iya, bagaimana? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, baik. Selanjutnya ada kurang kesadaran akan PHBS. Bagaimana? Baru sepertinya. Oke, kategori baru, kategori kedua boleh. Lalu yang jawaban ketiga ada kebersihan dan pengendalian dari makanan, lingkungan, serta alat-alat yang digunakan. Apakah kita membuat kategori baru atau bisa dimasukkan ke lainnya? Yang kedua mungkin ya? Kedua boleh. Yang kedua atau yang pertama? Ini berkaitan dengan makanan, masuk pertama. Oke, jadi ada yang bilang pertama, ada yang kedua. Jadi gimana responden ini? Di tengah. Oh, di tengah. Berarti kita buat kategori baru gimana? Di pertama juga bisa kok. Setuju saya sama yang pertama. Oke, di pertama. Gimana responden lainnya di pertama? Apakah setuju? Iya. Setuju. Oke, baik. Kita masukkan ke kategori pertama berarti ya. Lalu jawaban berikutnya ada tingkat PHBS yang masih rendah. Kita masuk ke kategori kedua. Bagaimana karena berhubungan dengan PHBS? Iya. Ya, baik. Langsung ke kategori kedua. Lalu jawaban berikutnya, kurang kesadaran PHBS. Iya, masih kedua. Ya. Masuk kedua juga ya sepertinya. Lalu ada pola pikir yang masih menyepelekan bahaya diare. Bagaimana? Apakah kita buat kategori baru atau masuk ke kategori 1 atau 2? Baru mungkin dia. Pola pikir dia. Oke, berhubungan dengan pola pikir. Jadi berbeda dengan perilaku ya mungkin. Jadi kita masuk ke kategori baru. Apakah setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada mencuci tangan masih asal-asalan. Sepertinya itu berhubungan dengan PHBS ya. Perilaku ya. Masuk ke dalam perilaku. Jadi kita ke kategori 2, apakah setuju? Setuju. Setuju, baik. Terima kasih. Lalu juga ada penggunaan vaksin rotavirus belum maksimal. Apakah kita buat ini? Oke, buat kategori baru ya berarti setuju? Setuju. Ya, baik, setuju. Lalu ada jawaban terakhir yaitu pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Kita masuk ke
kategori baru atau bisa dimasukkan ke kategori lainnya? Kayaknya di kategori keempat ya Kak, soalnya kayak hubungannya dengan masyarakat. Kategori keempat atau kedua ya Kak? Mohon maaf. Kedua deh. Kedua, oke baik. Karena berhubungan dengan pengetahuan mungkin ya Kak ya? Iya. Ya boleh, berarti kita masuk ke kategori kedua. Oke, baik. Terima kasih atas responnya para responden atas 6 pertanyaan. Mungkin karena sudah terkumpul beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan juga, selanjutnya dapat dilanjutkan pembacaan notulensi serta kesimpulan dari kegiatan Metaplan yang baru saja kita laksanakan. Kepada Saudara Caca, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, permisi, saya ambil alih. Untuk hasil yang didapat dari Metaplan hari ini, dari pertanyaan 1, apa itu diare, terdapat 2 indikator. Yang pertama, dari indikator pertama terdapat kondisi feses berbentuk cair karena virus, kondisi saat tinja berbentuk encer, kondisi BAB berkali-kali melebihi batas normal dengan konsistensi lebih cair, salah satunya karena malabsorpsi. Indikator kedua, kondisi BAB terlalu sering karena virus, penyakit karena virus menyebabkan BAB berlebihan sehingga kekurangan cairan, dan kondisi buang air besar yang berlebihan karena infeksi bakteri. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa perilaku yang dapat menyebabkan diare? Terdapat 4 indikator. Di indikator pertama, karena virus salah makan, tidak cuci tangan, makanan tidak bersih sehingga mengandung bakteri atau virus menyebabkan penyakit, dan bakteri serta virus. Indikator kedua, alergi makanan, intoleran terhadap suatu bahan makanan, kesalahan makan atau minum. Indikator ketiga, penggunaan obat. Indikator keempat, jarang membersihkan dapur. Untuk pertanyaan ketiga terdapat 3 indikator. Di indikator pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, durasi 20 detik, gerakan cuci tangan yang benar, menggunakan air yang mengalir dan tidak buru-buru, dengan air mengalir serta sabun, menggunakan air bersih mengalir serta bisa minta tolong agak turun sedikit. Serta sabun. Yang indikator kedua, hand rub 20-30 detik, hand wash 40-60 detik. Indikator ketiga menggunakan 7 langkah cuci tangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana air yang layak dikonsumsi? Terdapat 3 indikator. Indikator pertama, air tidak berwarna, tidak bau, bening, dan tidak ada bahan berbahaya. Air tidak berwarna, tidak sada, dan tidak mengandung zat berbahaya. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, pH-nya normal. Indikator kedua, air matang yang telah dimasak dengan dipanaskan suhu 10 derajat Celcius. Untuk indikator ketiga, harus bebas kuman dan bakteri E. coli dan salmonella. Air tidak mengandung mikroorganisme berbahaya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi jamban yang sehat? Terdapat 3 indikator, tersedia air, sabun, serta lantainya kedap air dan ada ventilasi. Tersedia air bersih, sabun, ukurannya tidak terlalu kecil, dan tidak menimbulkan bau. Indikator kedua, tidak mencemari lingkungan. Indikator ketiga, pengguna merasa nyaman berada di dalam jamban. Untuk pertanyaan terakhir, mengapa prevalensi kasus diare masih tinggi? Terdapat 4 indikator. Karena makanan yang tidak sehat, karena kebersihan dan pengendalian dari makanan, lingkungan kurang diperhatikan. Di indikator kedua, karena kurang kesadaran akan PHBS, tingkat PHBS masih rendah. Karena kurangnya kesadaran PHBS, mencuci tangan masih asal-asalan, dan pengetahuan masyarakat masih kurang. Indikator ketiga, karena pola pikir yang masih menyepelekan bahaya diare. Indikator keempat, karena penggunaan vaksin rotavirus belum maksimal.
Selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan kali ini terdapat hubungan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap kejadian diare. Terima kasih. Saya kembalikan kepada fasilitator. Baik, terima kasih kepada Caca atas pembacaan hasil serta kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi penjelasan terkait diare yang akan diberikan oleh Alika Imani. Kepada Alika, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya Rika Amin Nabila, dan pada pagi hari ini saya akan membantu memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang sudah sebelumnya kita singgung dalam meta plan ini. Oke, jadi poin pertama dari pembahasan kali ini adalah hubungan PHBS dengan kejadian diare. Sebelum kita masuk ke hubungannya, di sini saya akan memberitahu nih, apa sih diare itu? Oke, jadi diare merupakan kondisi buang air besar dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya. Dalam hal ini, tinja ini berbentuk cairan ataupun setengah cair. Diare merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan rendahnya PHBS. Apa itu PHBS? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Penyakit ini di Indonesia masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama dengan angka kesakitan yang dari tahun ke tahun meningkat. Lalu gimana sih cara kita mencegah agar tidak terjadi diare ini? Baik, hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mencegah diare adalah membiasakan mencuci tangan pakai sabun 60 detik dengan air mengalir. Dari satu kalimat ini kita punya 4 poin nih. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, harus pakai sabun. Yang ketiga, harus 60 detik. Yang keempat, dengan air mengalir. Dan cuci tangannya ini bukan cuci tangan biasa, tapi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai Kemenkes, ada nih 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar yang harus kita lakukan setiap harinya ketika kita mencuci tangan. Nah, karena di sini kita bisa lihat gambarnya dan juga nanti akan saya bacakan juga langkah-langkahnya apa aja sih. Jadi untuk Mbak Mas, teman-teman semuanya, dan Bapak Ibu sekalian, boleh dari rumah masing-masing disiapkan tangannya, kita praktik gini, bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, aku mulai ya. Jadi, 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, membersihkan tangan, gosok sabun pada kedua telapak tangan dengan arah memutar. Jadi kita taruh sabunnya di telapak tangan, lalu kita putar tangan seperti biasa sampai kita rasa bersih. Lalu yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Punggung tangan kita mulai dari yang kiri, kita gosok dengan telapak tangan kanan seperti ini. Lalu sebaliknya sampai 60 detik. Kita gosok dari kanan hingga ke kiri. Kalau sudah 60 detik masing-masing tangan, yang ketiga kita gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kita renggangkan jari tangan seperti ini, lalu kita gosok sela-sela jari seperti ini. Kita gosok terus sampai 60 detik. Ingat 60 detik. Oke, yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Posisi saling mengunci itu mungkin kalau di kehidupan sehari-hari seperti posisi paduan suara kali ya. Jadi seperti ini, kita gosok seperti ini selama 60 detik. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Jadi mungkin kita bisa mulai dari yang kanan, ibu jari kanan, kita siapkan, kita gosok dengan tangan kiri kita. Kita putar-putar terus, kita gosok terus hingga bersih selama 60 detik, dan juga sebaliknya. Kalau sudah selesai, kita masuk ke tahap yang terakhir, ke langkah yang keenam, yaitu gosok tangan dengan gosok telapak tangan menggunakan ujung jari dan bilas hingga bersih. Jadi kita kerucutkan tangan kita seperti ini, lalu kita gosok ke telapak tangan lainnya seperti ini 60 detik, lalu kita pindah ke tangan yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman dan Bapak semuanya. Semoga ini bisa membantu ya. Bagaimana sih cara kita mencuci tangannya baik dan benar. Nah, tapi nggak cuma itu, cara kita mencegah diare, ada lagi poin selanjutnya. Poin selanjutnya gimana cara kita mencegah diare, yaitu adalah meminum air 8 gelas sehari. Airnya juga bukan air biasa, ada juga beberapa syarat-syarat air minum. Yang pertama tidak berasa, yang kedua tidak berbau, yang ketiga tidak berwarna, keempat tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan yang kelima tidak mengandung logam berat. Menurut
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 907 tahun 2002, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan ataupun tahapan proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Nah, untuk sebetulnya di masyarakat Indonesia nih, kita kan masih familiar dalam kita menggunakan air sungai ataupun air-air lainnya dalam kita berkegiatan sehari-hari, bahkan untuk diminum. Nah, tapi alangkah baiknya kita untuk mengonsumsi, menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari kita yang memenuhi kelima syarat ini. Ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu bagaimana cara mencegah diare, yaitu selalu menggunakan jamban yang sehat. Apa sih jamban yang sehat itu? Apa sih manfaat dalam menggunakan jamban yang sehat itu? Yang pertama, lingkungan bisa bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air dan juga tanah. Dan yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat, kecoa, serangga yang dapat menularkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tifus, kecacingan, hingga infeksi saluran pencernaan. Wah, banyak juga ya penyakit yang bisa kita timbulkan dengan tidak melakukan kebiasaan menggunakan jamban sehat ini. Oke, jadi seperti yang kita ketahui kalau jamban sehat itu apa aja sih? Apakah cuma bersih, apakah cuma luas, atau harus cuma ada jambannya doang? Tenang. Jadi di sini sudah kita cantumkan juga 6 syarat jamban sehat. Mohon maaf, ada 7 syarat jamban sehat. Yang pertama, lubang penampung berjarak 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Yang kedua, tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Yang ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang buangan agar air kotor tidak menggenang. Yang keempat, dilengkapi dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Yang kelima, ventilasi cukup baik. Yang keenam, tersedia air dan juga alat pembersih. Dan yang terakhir, lantai dan jamban dibersihkan secara teratur. Oke, tadi kita udah tahu nih bagaimana cara untuk mencegah diare. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu bagaimana pertolongan pertama saat terjadinya diare. Menurut ahli di National Institute of Health, berikut beberapa penanganan pertama saat kita mengalami diare. Yang pertama, minum 8-10 gelas tiap harinya. Yang kedua, makanlah makanan kecil sepanjang hari. Yang ketiga, makanlah beberapa makanan asin, seperti pretzel, sup, dan minuman larutan rehidrasi oral untuk mengatasi hilangnya cairan dan juga elektrolit karena diare tersebut, yang hilang karena diare tersebut. Yang keempat, cara mengatasi diare bisa dengan mengasup makanan yang mengandung kalium tinggi seperti pisang, kentang tambah kulit, dan jus buah. Dan yang terakhir, hindari obat-obatan diare tanpa resep, kecuali dokter yang menyuruhmu untuk menggunakannya. Oke, mungkin sekian dari saya atas penjelasan singkat ini. Untuk selanjutnya saya kembali kepada Tiara sebagai fasilitator. Oke, baik. Terima kasih kepada Alika atas informasi dan penjelasannya. Semoga informasi yang telah diberikan tadi dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena acara sudah juga mencapai di penghujung, mungkin sebelum mengakhiri acara ini kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat para peserta ataupun fasilitator yang belum on-cam bisa on-cam terlebih dahulu, lalu kita melakukan sesi dokumentasi bersama. Oke, kita tunggu mungkin 1 atau 2 menit dulu ya buat yang lain on-cam atau memberi konfirmasi ke kolom chat Zoom. Baik, karena mungkin ada kendala di beberapa responden, serta tadi juga ada yang keluar masuk, kita lakukan sesi dokumentasi sekarang. Bagaimana teman-teman? Boleh? Oke, boleh. Mungkin dari Saudara Alika bisa dibantu sesi dokumentasinya ya. Oke, kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih atas partisipasinya responden. Karena acara juga telah selesai, maka izinkan saya, Tiara Puspitasari, sebagai fasilitator serta perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas partisipasi para responden dalam kegiatan kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kegiatan Metaplan kali ini. Sekali lagi, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih serta mohon maaf. Saya Tiara Puspitasari izin undur diri dari acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kakak semua. Salam Terima sehat. kasih teman-teman semua. Salam Ibu, sehat Mbak Mas, selalu. Sukses